Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Rilis dan sudah diaudit. Ini yang penting. Program harus beredar itu harus diaudit. Sudah pasti program staging itu tidak mungkin lolos audit. Jadi kalau KPU mengatakan dia sudah diaudit oleh BRIN dan BSSN, dengan kata keras saya bisa mengatakan bohong. Makanya kalau dilihat nangis kan kemarin si yudisinya waktu menyampaikan di depan. Dan BSSN ini tolong dicari info yang kita dengar mengundurkan diri beberapa hari sebelum pelaksanaan pemilu sebagai technical assistance. Dan dia bukan auditor, dia hanya technical assistance BSSN itu. Jadi lain, technical assistant dengan auditor lain. Dan ini perlu dilihat karena ini masuk fakta-fakta hukum. Itu satu. Yang kedua, fakta hukum yang kedua. Berkali-kali kita dengar Sirekap hanya alat bantu, Sirekap hanya alat bantu, Sirekap hanya alat bantu. Temuan kami, tim APDI ini, jadi ini temuan kita bersama, ya. Sirekap bukan alat bantu, tetapi dia adalah alat utama. Karena satu-satunya yang termuat dalam PKPU nomor 5 tahun 2024, yang tadi disebutkan, yang disahkan baru tanggal 12 Februari 2024, 2 hari sebelum pemilu baru membuat keputusan, dan diundangkannya baru tanggal 13 Februari. Gila kan ini, padahal itu detail sekali. Itu hanya menulis Sirekap. Sirekap ditulis detail di situ, di bab 1, poin nomor 43 kalau nggak salah, kemudian di beberapa bab yang lain. Manual berjenjang tidak pernah ada tulisannya di PKPU. Sekali lagi saya ulangi, sistem manual berjenjang tidak pernah ditulis definitifnya di PKPU. Secara hukum, saya pernah dibalek di Badan Legislasi. Kalau tidak disuratkan, ya nggak ada aturannya. Berarti manual berjenjang itu kebatinan. Lucu kan? Iya, lucu. Ini kayak ahli yang kemarin bersaksi di MK juga, kebatinan nih. Jadi kalau Sirekap yang tertulis di dalam PKPU itu disebut pepesan kosong, dengan segala hormat kita kepada profesor yang menjadi ahli, profesor itu juga sudah mengkhianati ilmu pengetahuan dan mengkhianati fakta yang ada. Jadi saya simpulkan aja. Ketiga, saya di pertengahan Februari ketika kemudian sudah running, di samping membongkar soal software tadi, saya teriak, kok kita berani-beraninya data penting Republik Indonesia, DPT 201 juta penduduk itu, ditaruh di cloud server di Alibaba.com, tepatnya di Allium Computing. Itu teman-teman bukan tanpa resiko lagi. Lagi-lagi saya dilaporkan Pak Andi. Keluar running text-nya di TV-TV. Roy Suryo dituduh, Roy Suryo menyebarkan hoax gitu, meletakkan server di Singapura. Gilanya lagi, saya mengatakan gilanya lagi. Seminggu setelah tanggal 14 Februari, kalau nggak salah tanggal 21 Februari, komisioner KPU duduk berjejer, gagah banget di gedung KPU. Bikin konferensi pers macam ini. Menyatakan dengan tegas, waktu itu BT Epsilon yang bilang, kami jamin data-data itu tidak ada di luar negeri, ada di Indonesia. Ketua KPU mengatakan, Hasyim Asyari mengatakan, sepanjang pengetahuan saya, memang data-data itu hanya ada di dalam negeri. Saya langsung teriak, berarti pengetahuannya nggak panjang itu. Dan satu lagi, bohong, KPU bohong. Karena jelas-jelas di luar negeri kok. Tapi ternyata kebohongan mereka itu memang sudah ada triki sebelumnya Pak Petrus. Hari Jumat malamnya, dini hari, jadi itu Rabu, Jumat malamnya, bagaikan seorang maling saya bilang, mereka memindahkan data-data itu dari Singapura balik lagi ke Indonesia. Dan saya punya semua rekamannya, capture-nya, dan sudah saya berikan ke MK dalam affidavitnya. Jadi ketika data itu ada di Singapura, data itu masuk ke, sudah saya berikan. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau nggak dengar kesaksian langsung di MK, saya sampaikan di sini dan itu ada di dalam affidavit. Affidavit itu nilainya sama ya dengan kesaksian langsung karena memang saya benar-benar nggak bisa hadir waktu itu. Nah artinya apa? 3 kebohongan ini sudah berat sekali sebenarnya pada KPU. Bohong softwarenya diaudit dan itu banyak versi. 2, bohong ketika dia menyatakan itu di Singapura, ya. Bohong berikutnya ketika kita temukan juga data-data itu ternyata ketika masuk itu sudah tadi pada sistem yang disampaikan oleh Mas Anas dan Mas Yudi tadi. Sudah ada ibaratnya kotaknya, sudah ada tempatnya. Angkanya sudah ditentukan sejak awal. Saya sejak awal, teman-teman boleh googling. Saya nggak berbohong. Sejak awal tanggal 14 itu, hari H pemilu, jam 19.36, di situs KPU itu sudah ada angkanya. 24%, oh takut jatuh, enggak. Saya masih punya kontrolan, keseimbangan kayak kucing. Ya. Data itu sudah muncul dengan persentase yang dari awal tidak berubah sampai dengan sekarang. 24%, 58%, 17%. Dan itu nggak berubah Pak Andi.
Dari awal sampai akhir yang berubah cuma koma-koma sedikit di belakangnya. Jadi itu ada sebuah algoritma, automatic algorithm yang dipasang dengan perubahan-perubahan tadi. Jadi perubahan-perubahan software tadi memungkinkan dimasukkan apa? JSON script dimasukkan. Script yang memungkinkan untuk mengkontrol itu atau memasukkan data. Memungkinkan untuk memasukkan algoritma perhitungan yang mematok itu. Memungkinkan lagi untuk menggelembungkan suara. Teman-teman ingat, di akhir Februari ada satu partai salah input namanya. Itu yang tiba-tiba perolehan angkanya melonjak. Ini dari sisi volatilitas statistik tidak mungkin. Menyalahi kodrat betul, kodrat saja nggak salah kok ini salah ya. Jadi kodari yang salah betul. Ya, jadi itu Profesor Statistik Burhanuddin Mustadi saja bilang aku ramudeng mas dengan adanya fenomena ini Bu Lydia. Jadi dia pun tidak mengerti. Untungnya waktu itu kemudian karena banyak yang meramaikan, berhentilah upaya itu. Upaya itu upaya jahat. Saya pernah tulis tuh modusnya. Bukan hanya mencuri antar paslon, bukan hanya mencuri satu partai, tapi sudah menggunakan sisa suara. Jadi sisa suara di setiap TPS itu belum terbukti ada di mana-mana. Data-data seperti yang Mas Anas tampilkan tadi ada semacam itu. Jadi itu terbukti. Kesalahan kelima lagi, fakta kelima lagi apa? Dengan dihilangkannya software tadi, diubah masih ada. Saya lihat fungsi itu masih ada untuk outcome. Tapi ketika malah sudah versi berikutnya dihilangkan, akibatnya apa? Data-data tiap TPS bisa kemudian kayaknya itu ya. Data-data dari tiap TPS itu bisa seperti tadi yang disampaikan Bu Leoni, dari 300 harusnya maksimal 300 jadi 700, jadi 900, jadi jeblok datanya, meledak. Dan itu tetap diinput semuanya. Ini yang menurut saya nggak masuk akal. Makanya ketika perhitungan yang diamini oleh Ketua KPU satu TPS itu bermasalah, ya itu memang benar. Apalagi temuan Mas Anas tadi sudah mencapai lebih dari separuh TPS-nya. Kalau lebih dari separuh, Pak Hasto, ini berarti apa? Masif, terstruktur, dan sistematisnya tercapai. Lihat, ingat hitungan saya dari awal tadi, iya kan? Ngawur, iya. Benar. Jadi ya dari awal memang sudah ada perencanaan. Software-software itu memang sudah dirancang untuk ngaco. Kedua, ini yang saya tidak terima, Mas Anos, ketika profesor itu lagi menyalahkan ini semata-mata technical error. Masa software disalahkan? Dan oh itu memang yang punya. Dan OCR itu ini sudah kuno, nggak mungkin salah. Per hari ini teman-teman semua, usia OCR itu berapa tahun? Kota yang kemudian mereka melakukan rapat pleno untuk membahas kita lanjutkan atau tidak perintah atau permintaan dari KPU pusat ini. Akhirnya disimpulkan karena 4 orang setuju, karena dikatakan ini diminta oleh KPU Provinsi atas permintaan KPU RI, maka 4 orang ini akhirnya setuju karena merasa ini adalah hierarkis dan seterusnya, karena itu juga yang ditekankan kepada mereka. Tetapi ada 1 orang yang menolak dan menganggap bahwa ini adalah kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak jujur, manipulasi dan seterusnya. Itu hanya sekedar contoh. Di bagian kiri itu screenshot dari Sipol yang memang kemudian kalau kita dilihat di baris kelima tidak kelihatan ya. Itu ada Partai Gelora itu sudah menjadi memenuhi syarat di kabupaten tersebut. Karena tadi datanya sudah dirubah untuk semakin banyak menjadi MS, padahal sebelumnya banyak yang TMS. Nah, jadi ini sekedar contoh saja. Kami punya banyak dari daerah lain data-data ini ya. Nah, kemudian akhirnya disimpulkan oleh KPU RI berapa partai yang lolos pada saat itu dan berapa yang tidak, dan kemudian diteruskan untuk bagi yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dilakukan perbaikan. Diminta partai-partai politik tersebut menyerahkan kembali sejumlah anggota. Jadi permintaan atau rumusnya itu harus sesuai seperti awalnya, menyerahkan berapa, harus diserahkan segitu lagi. Tetapi kemudian kami juga menemukan data, lagi-lagi ada dugaan bahwa di dalam memenuhi data-data itu untuk kemudian diverifikasi administrasinya sebelum diturunkan di dalam verifikasi faktual perbaikan atau yang kedua, itu juga ada perintah untuk data itu masuk saja dulu, MS-kan saja semua. Padahal saya mendapat banyak info, data-data yang dimasukkan oleh partai-partai politik ini itu mohon maaf sembarangan aja datanya.
data yang sudah tidak memenuhi syarat semula dimasukkan lagi dan seterusnya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar rekaman juga yang keluar di salah satu media televisi, percakapan antara anggota KPU dari satu provinsi dengan kepala biro di Sekretariat Jenderal, yang antara lain isinya mengatakan, udah masukin saja datanya, nanti di MS-kan. Nah, nanti uploadnya kita tunggu perintah selanjutnya, tunggu saja malam ini kita harus naikkan sebelum ya kita submit istilah dalam sistemnya itu, sebelum jam 23.59, kira-kira begitu ya. Nah jadi di situ kita temukan lagi sebenarnya ada praktek yang menyimpang, praktek yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang tidak jujur, yang diperintahkan oleh KPU RI kita. Nah, kemudian berjalan pada proses verifikasi perbaikan. Nah, di sini pun berlanjut dan yang diarahkan atau istilah mereka itu diinstruksikan adalah seluruh partai politik kecuali partai, ada diistilahkan, kecuali partai U. Dalam satu komunikasi itu kepala biro yang tadi saya sebutkan menyatakan demikian. Jadi kita supaya lancar, partai-partai yang selama ini kita coba bantu, kita teruskan, kecuali partai U disebutkan. Nah jadi Bapak dan Ibu sekalian, terlihat sangat jelas gitu bahwa kerja dari penyelenggara pemilu kita ini sangat bermasalah gitu. Nah, kemudian untuk menunjukkan bahwa perintah ini sebetulnya memang dari pusat, kami punya sejumlah data juga, tetapi sekadar untuk menunjukkan sedikit saja di sini. Ini adalah bentuk komunikasi antara Ketua KPU, di bagian atas itu ada KPU RI Hashim Asyari, dengan anggota KPU Provinsi. Dan ini secara grup maupun secara orang per orang dilakukan. Dan ini ke salah satu orang. Itu memuat, ini adalah untuk Partai Gelora yang tadi dilakukan sekitar tanggal 5, tanggal 6 itu. Sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat, maka itulah. Kemudian di bagian paling kanan, itu di gambar yang 5, itu ditulis di situ, mohon dibantu. Ini ada permintaan atau mungkin instruksi atau padesakan, ada yang baca ini sebagai perintah begitu ya. Nah, tetapi kemudian menarik dijawab, dan apa ini ya, kira-kira begitu ya, tidak berbahaya untuk lembaga KPU dan seterusnya gitu. Jadi ada teman di provinsi yang sebetulnya merespon, mengingatkan, tapi kemudian Ketua KPU menjawab siap dipahami begitu saja. Namun dalam prakteknya kami mendapat banyak kabar, banyak bukti bahwa tekanan terus untuk melakukan perubahan data, membantu yang awalnya satu partai politik, kemudian semua partai politik kecuali partai U, itu berlangsung. Dan kemudian satu slide yang ada satu gambar saja, sekedar contoh juga. Ini adalah komunikasi antar anggota KPU provinsi yang resah lah ini, tapi ini bagian ini yang saya anggap penting, tetapi yang lain-lainnya itu kelihatan di antara mereka resah. Nah di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan kepada satu yang lain di provinsi yang lain, barusan Pak Idam telepon saya setelah bicara dengan Pak Idam dioper kepada Pak Agus Melas yang isinya. Satu, saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idam, Pak Agus, Pak Derajat, dan Pak Sekjen sambil berkomunikasi dengan Pak Hasim yang sedang ada di Padang. Dua, sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan Sekretaris Provinsi, itu saya tutup, agar komunikasi dengan admin Sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan Partai Gelora. Kemudian tiga, langkah ini harus dilakukan demi kebaikan. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.